Johann Zarco menyampaikan bahwa ia merasa sangat puas dengan performanya di Grand Prix Qatar. Meskipun hanya finish di posisi kelima yang kemudian naik ke posisi keempat setelah penalti yang diberikan kepada Maverick Viñales, Zarco menilai bahwa ia memiliki kecepatan yang setara dengan pembalap-pembalap terdepan. Ia merasa bahwa ini adalah performa terbaiknya sejak masa-masa di Moto2. Zarco menjelaskan bahwa insiden antara Dixon Antonio dan Alex Marquez memberikan keuntungan baginya, memungkinkan ia untuk mempertahankan ritme balap yang baik. Ketika Morbidelli kehilangan posisi, Zarco berusaha untuk tetap dekat dengan Bagnaia, namun kemudian mulai mengalami kesulitan. Setelah Morbidelli kembali menyalipnya, Zarco menyadari bahwa Allgaier berada tepat di belakangnya, sehingga ia berusaha keras untuk mempertahankan posisinya. Meskipun berharap bisa meraih posisi keempat, Zarco mengakui bahwa Morbidelli melakukan putaran terakhir yang sangat baik, dan ia puas bisa mempertahankan posisi kelima. Zarco mengaku bahwa tanpa adanya getaran pada motornya, ia merasa mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik. Meskipun masih merasakan sedikit getaran, ia berhasil mengendalikannya dengan baik. Ia juga menyebutkan bahwa berada di slipstream pada tikungan terakhir membantunya menjadi 0,2 detik lebih cepat per putaran. Namun saat melaju sendirian ia kehilangan sedikit waktu, sehingga ia berusaha untuk melakukan pengereman lebih lambat karena kecepatannya di lintasan lurus kurang optimal. Zarco menilai bahwa meskipun masih ada kekurangan top speed pada gigi kelima dan keenam, terutama dalam duel, masalah ini tidak terlalu signifikan di sirkuit-sirkuit Eropa. Ia merasa bahwa permintaan-permintaannya kepada tim mulai membuahkan hasil, dan ia senang bisa fokus pada racing lainnya sendiri, sesuatu yang terakhir kali ia rasakan saat masih di Moto2. Mengenai masa depannya, Zarco mengatakan bahwa ia ingin terus bersama merek yang sama dan sangat menyukai balapan Suzuka 8 Hours. Ia merasa senang menjadi pembalap Honda terbaik saat ini, namun yang paling membahagiakan baginya adalah bisa bersaing di posisi depan. Ia juga mencatat bahwa sejak awal musim ia telah menunjukkan peningkatan dan hanya melakukan satu kesalahan di Texas yang menurutnya merupakan hal positif. Melihat ke depan, Zarco mengungkapkan bahwa akan ada update motor di Jerez, baik untuk akhir pekan balapan maupun untuk tes. Ia berharap ini menjadi kesempatan untuk menemukan pengaturan yang lebih baik dan mendekati para pembalap terdepan. Meskipun masih ada kekurangan dalam pengereman di bagian akhir tikungan, Zarco merasa bahwa ia sekarang lebih mampu mengelola hal tersebut dan berharap bisa meraih posisi 5 besar, atau setidaknya 10 besar di balapan berikutnya. Yamaha menggelar tes privat untuk mesin V4 barunya di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada 15 hingga 16 April 2025. Tes mesin V4 Yamaha ini digelar sangat tertutup bersama tes rider mereka yakni Augusto Fernandez dan Cal Crutchlow. Meski tidak dibuka untuk umum, terdapat beberapa video beredar di media sosial tentang bagaimana laju dan gaharnya suara motor baru suksesor Yamaha YCR M1 tersebut. Video-video ini terekam oleh beberapa orang yang memiliki akses untuk sampai di tribun sirkuit Ricardo Tormo, sebagaimana ditunjukkan video berikut ini. Video tersebut memperlihatkan cuplikan bagaimana Augusto Fernandez memacu motor baru Yamaha tersebut mengitari trek MotoGP Valencia tersebut. Kabarnya ada 2 unit motor dengan mesin V4 yang benar-benar berbeda yang disiapkan Yamaha untuk dijajal oleh Fernandez. Dilansir dari Paddock GP, suara yang keluar dari motor tersebut tidak lagi terdengar parau seperti halnya mesin inline 4 crossplan yang menjadi DNA dari YCR M1 lama. Sekilas, mesin baru dari motor ini terdengar lebih gahar dibandingkan mesin inline 4 crossplan M1 yang terkenal akan kehalusannya. Wajar saja karena mesin ini menggunakan konfigurasi V4 yang biasanya memang lebih meledak-ledak suaranya dibandingkan dengan mesin inline 4. Setelah selesai kemarin, Fernandez
giliran Cal Crutchlow yang dijadwalkan akan mencoba langsung motor bermesin V4 baru Yamaha ini. Sayangnya, pabrikan asal Jepang ini masih belum memastikan kapan mesin ini akan debut mengikuti balapan MotoGP. Yang pasti, tes di Valencia ini menjadi momen yang sangat penting, karena ketahanan mesin baru ini akan benar-benar dites melaju dengan jarak yang panjang. Bos Yamaha MotoGP Paolo Pavesio sempat mengatakan mereka akan mencoba dalam sebuah kesempatan wildcard. Rider besutan pabrikan Ducati sejak awal musim MotoGP 2025 selalu berada di belakang rekan setimnya Marc Marquez. Bukan hanya partner satu garasinya, Bagnaia juga kesulitan mengatasi beringasnya Alex Marquez sejak awal musim 2025. Satu kemenangan yang didapat oleh Bagnaia yakni ketika mengarungi MotoGP Amerika setelah Marquez mengalami kecelakaan di posisi terdepan. Momentum apik yang didapat suami Domicia Castanini sejak di Amerika justru tidak berlanjut ketika mentas di MotoGP Qatar. Padahal secara layout, Keres menilai sirkuit Losail selaras dengan gaya membalap milik Pecco Bagnaia. Memang, Bagnaia berhasil menunjukkan aksi gemilangnya yang balapan dari P11 lalu finish P3. Kemudian ia juga berhasil mendapat trofi podium kedua setelah Maverick Viñales yang finish P2 kena penalti tekanan ban. Manajer tim Ducati Tardosi ketika ditanya apakah masalah yang dialami Bagnaia pada hari Sabtu merupakan masalah motor atau masalah Bagnaia, memberi jawaban agar pembalapnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tardosi menilai Bagnaia sekarang sangat menuntut dalam hal setup motor. Ini karena menurut Tardosi, Bagnaia bukan orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya balapnya. Tuntutan Bagnaia tersebut dinilai Tardosi jadi masalah bagi timnya karena harus menemukan solusinya untuk balapan hari Minggu main race. Bahkan saat ini, kata Tardosi, tim Ducati masih memiliki masalah dengan keseimbangan motornya karena tangki bahan bakar yang kecil. Sejatinya masalah ini sudah pernah diungkap oleh Bagnaia dalam beberapa race musim lalu. Oleh karena itu, Tardosi memberikan pembalap nomor 63 itu untuk segera mengatasi masalahnya. Sebab Tardosi menganggap Bagnaia harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Jadi seorang juara harus bisa mengatasi masalahnya. Selain itu, Bagnaia juga jangan terlalu fokus pikirkan masalah motor. Atasi masalahnya lalu fokus gunakanlah kelebihan motor. Pasca crash di balapan utama seri keempat MotoGP Qatar, Jorge Martin langsung dirawat di rumah sakit Hamad di Doha. Ia kehilangan kendali atas sepeda motornya dan jatuh ke kop yang disusul hantaman motor Fabio Di Giannantonio dengan kecepatan hampir 200 km per jam menghantam sisi kanan tubuh dan helm pembalap Jorge Martin. Hasil pemeriksaan CT scan-nya, hemotoraks, memar di seluruh tubuh dan 11 tulang rusuk retak. Kabar baiknya adalah tidak ada bukti adanya perubahan traumatis pada otak, tulang belakang leher, atau organ perut. Menurut sumber yang dimintai pendapatnya, jika semuanya berjalan lancar, Jorge bisa mencoba naik pesawat dan terbang dalam waktu sekitar 2 pekan bahkan 3 pekan mendatang. Melihat apa yang terjadi dan kemungkinan jalur pemulihan. Salah satu dokter yang rutin merawat pembalap MotoGP memperkirakan bahwa pemain asal Madrid itu akan absen setidaknya selama 3 bulan.